Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Telaga Biru merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Telaga ini memiliki keindahan yang memikat, dengan airnya yang biru jernih dan pemandangan yang asri. Namun, keunikan Telaga Biru bukan hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada fenomena alam yang terjadi di sana. Setiap daun yang jatuh ke permukaan air telaga akan tenggelam seolah-olah tersedot oleh bebatuan di dasar telaga. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke sana. Selain keindahan dan keunikan tersebut, Telaga Biru juga menyimpan sebuah cerita rakyat yang sudah dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku Utara. Cerita ini berkaitan dengan asal-usul terbentuknya telaga tersebut, yang konon berasal dari air mata seorang gadis bernama Majo Jaru. Kisah tragis ini dikenal sebagai asal mula Telaga Biru, yang menjadi legenda bagi masyarakat sekitar. Mari kita simak bersama kisah legenda ini dari awalnya. Pada zaman dahulu, di wilayah Galela, Halmahera Utara, terdapat sebuah dusun kecil bernama Lisawa. Dusun ini tergolong sepi dan terpencil, dengan kondisi alam yang kurang bersahabat. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari bebatuan, sehingga air sangat sulit ditemukan di sana. Penduduk harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air guna keperluan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mandi. Meskipun begitu, penduduk dusun ini menjalani kehidupan mereka dengan kesederhanaan dan kebersamaan. Di dusun Lisawa, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Mago Hiduru. Ia dikenal sebagai seorang pemuda yang baik hati dan pekerja keras. Mago Hiduru memiliki seorang kekasih bernama Majo Jaru, seorang gadis cantik yang sangat setia kepadanya. Mereka berdua saling mencintai dengan tulus dan selalu bersama-sama. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, cinta mereka tetap kuat dan tak tergoyahkan. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi beban pikiran Mago Hiduru. Ia merasa bahwa dirinya belum cukup mapan untuk membangun rumah tangga bersama Majo Jaru. Kondisi kehidupan yang sulit dan minimnya sumber daya di kampung halaman membuat Mago Hiduru berpikir bahwa ia belum siap untuk melamar kekasihnya. Bagaimana mungkin ia bisa menghidupi keluarga kecilnya nanti, jika untuk dirinya sendiri pun ia masih merasa kesulitan? Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi merantau demi mencari kehidupan yang lebih baik. Ia bertekad akan kembali setelah berhasil, dan saat itulah ia akan melamar Majo Jaru untuk menjadi istrinya. Keputusan untuk merantau bukanlah keputusan yang mudah bagi Mago Hiduru. Ia tahu bahwa meninggalkan kampung halaman dan kekasih yang dicintainya akan menjadi hal yang berat, baik bagi dirinya maupun Majo Jaru. Namun, demi masa depan yang lebih baik, Mago Hiduru yakin bahwa merantau adalah jalan terbaik. Ia pun memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya, meskipun sedih, merestui niat anak mereka dan berharap yang terbaik untuk Mago Hiduru. Setelah mendapatkan restu dari orang tuanya, Mago Hiduru kemudian menemui Majo Jaru. Dengan penuh hati-hati, ia menceritakan niatnya untuk merantau dan meminta Majo Jaru untuk menunggunya hingga ia kembali. Ia berjanji bahwa setelah berhasil di perantauan, ia akan pulang dan melamar Majo Jaru sebagai istrinya. Mendengar hal itu, Majo Jaru tertegun. Ia tak menyangka bahwa kekasihnya akan pergi jauh meninggalkannya. Dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, ia memahami niat baik Mago Hiduru yang ingin memperjuangkan masa depan mereka berdua. Dengan berat hati, Majo Jaru pun menyetujui keputusan tersebut. Keesokan harinya, Mago Hiduru bersiap untuk berangkat merantau. Sebelum berangkat, ia dan Majo Jaru menghabiskan waktu bersama di dermaga, tempat kapal yang akan membawa Mago Hiduru meninggalkan kampung halaman. Suasana perpisahan di antara mereka terasa sangat berat. Majo Jaru menangis dalam pelukan kekasihnya, sementara Mago Hiduru berusaha menenangkan hatinya sendiri yang penuh dengan kesedihan. Mereka saling berjanji untuk tetap setia dan menunggu sampai saatnya tiba untuk bersatu kembali. Akhirnya, Mago Hiduru menaiki kapal dan berlayar meninggalkan kampung halamannya. Majo Jaru tetap berdiri di dermaga, memandangi kapal yang semakin menjauh, hingga akhirnya tak lagi terlihat. Hatinya penuh dengan kerinduan dan kekhawatiran. Ia hanya bisa berdoa agar kekasihnya selamat dan berhasil di perantauan. Waktu terus berlalu. Hari demi hari,
Bulan demi bulan, Majojaru terus menunggu kabar dari kekasihnya. Setiap hari, ia pergi ke dermaga untuk melihat kapal yang datang dan pergi, berharap bahwa suatu hari nanti Magohiduru akan kembali. Namun, harapannya selalu pupus karena tak ada kabar tentang kekasihnya. Setahun telah berlalu, dan Magohiduru belum juga pulang. Majojaru mulai merasa gelisah. Kecemasannya semakin memuncak setiap kali ia melihat kapal berlabuh. Namun tak menemukan sosok kekasihnya di antara para penumpang. Perasaan sedih dan khawatir terus menghantuinya. Hingga pada suatu hari, Majojaru memutuskan untuk bertanya langsung kepada salah satu awak kapal yang baru saja tiba di dermaga. Dengan penuh harap, ia bertanya apakah awak kapal tersebut mengetahui kabar tentang Magohiduru. Namun, jawaban yang diterima Majojaru justru menghancurkan hatinya. Awak kapal itu memberitahukan bahwa Magohiduru telah meninggal dunia sebulan yang lalu di perantauan akibat kecelakaan kerja. Mendengar kabar tersebut, Majojaru tersentak kaget. Tubuhnya gemetar, dan air mata pun mengalir deras dari matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Majojaru berlari pulang ke rumahnya. Ia tak mampu menahan kesedihan yang begitu mendalam. Cinta sejatinya, kekasih yang ia tunggu-tunggu selama ini, ternyata telah tiada. Majojaru terus menangis sepanjang hari dan malam. Air matanya seolah tak pernah berhenti mengalir. Ia merasa dunia ini sudah tidak lagi berarti tanpa Magohiduru di sisinya. Setiap sudut kampung mengingatkannya pada kekasihnya, dan setiap langkah yang ia ambil hanya membawa perih di hatinya. Kesedihan yang begitu dalam membuatnya tak mampu lagi menjalani hidup dengan normal. Pada hari ketiga setelah mendengar kabar duka tersebut, Majojaru pergi ke ladang, tempat yang sering ia kunjungi bersama Magohiduru. Di sana, di bawah pohon beringin yang besar, ia duduk di atas bebatuan dan terus menangis. Tangisannya tak kunjung berhenti, seolah seluruh kesedihannya keluar melalui air mata. Selama 3 hari 3 malam, Majojaru menangis di tempat itu, hingga akhirnya tubuhnya melemah dan ia pun tenggelam dalam air matanya sendiri. Air mata Majojaru terus mengalir, dan perlahan-lahan, air mata tersebut membentuk sebuah telaga. Tubuh Majojaru pun tenggelam ke dalam telaga yang terbentuk dari tangisannya. Hingga akhirnya, Majojaru pun meninggal dunia di tempat itu, menyatu dengan telaga yang terbentuk dari kesedihannya. Penduduk desa yang datang ke ladang tempat Majojaru sering berada, dikejutkan dengan kemunculan sebuah telaga yang tiba-tiba muncul di sana. Sebelumnya, tak pernah ada telaga di ladang itu. Namun kini sebuah telaga yang indah dengan air yang biru jernih terbentang di depan mata mereka. Mereka pun bertanya-tanya, dari mana asal telaga tersebut? Salah satu penduduk yang sudah mengetahui kisah cinta tragis antara Magohiduru dan Majojaru menceritakan kepada yang lainnya tentang apa yang terjadi. Ia menceritakan bahwa telaga tersebut terbentuk dari air mata Majojaru yang menangisi kekasihnya. Air mata yang terus mengalir selama 3 hari 3 malam akhirnya membentuk sebuah telaga yang indah. Penduduk desa merasa iba dan berduka atas nasib tragis Majojaru dan Magohiduru. Sebagai bentuk penghormatan, mereka berjanji akan menjaga telaga tersebut dengan baik. Telaga itu kemudian diberi nama Telaga Biru, karena airnya yang sangat biru dan bening. Hingga saat ini, Telaga Biru tetap menjadi tempat yang dipenuhi misteri dan kesedihan, namun juga menjadi simbol cinta yang abadi. Setiap kali ada daun yang jatuh ke telaga, daun tersebut akan tenggelam, seolah-olah tersedot oleh bebatuan di dasar telaga. Masyarakat setempat percaya bahwa fenomena tersebut adalah bukti bahwa telaga itu masih menyimpan kesedihan dari kisah cinta tragis Majojaru. Kisah asal mula Telaga Biru adalah salah satu legenda yang mewarnai kebudayaan masyarakat Maluku Utara. Kisah ini tidak hanya mengajarkan tentang cinta dan kesetiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Telaga Biru, yang terbentuk dari air mata Majojaru, kini menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang abadi tersebut. Hingga saat ini, Telaga Biru masih menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian banyak orang. Keindahan alamnya yang mempesona, dipadukan dengan cerita rakyat yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan, membuat Telaga Biru menjadi tempat yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan makna yang dalam bagi siapa saja yang mendengarnya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini,
Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.